Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih tetap semangat ya, walaupun kita kembali belajar di rumah atau belajar daring, tapi kita harus semangat ya. Kita masih belajar di tema 6 tentang energi dan perubahannya, masih di subtema 1 tentang sumber energi. Ya, langsung saja kita ke pembelajaran ya. Yang pertama ke muatan PPKN, yaitu tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Ya, air memiliki sangat banyak fungsi untuk manusia. Kemudian, air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Ya, yang dapat diperbarui artinya dia tidak akan punah ya selama ada siklus air. Siklus air itu yang seperti apa, Bu? Siklus air itu ya dengan adanya hujan ya. Hujan turun kemudian meresap ke tanah, kemudian dari tanah dialirkan menuju sumber air, baik itu sungai, kemudian itu ada laut, kemudian ada danau ya, dan lain-lain. Kemudian dengan adanya panas matahari, apa? Air itu akan menguap kembali ke atas ya, kemudian menjadi awan, kemudian turun lagi hujan ya, dan begitu seterusnya ya. Nah, jadi air itu sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Nah, terganggunya daur air akan menyebabkan terganggunya keseimbangan makhluk hidup yang ada di bumi ya. Kalau daur airnya terhambat, jadi terhambat pula apa kehidupan yang ada di bumi. Nah, kemudian tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Nah, contohnya aja di daerah Gunung Kidul ya. Itu di sana sulit mendapatkan air terutama saat musim kemarau. Nih ya. Mereka ini banyak ibu-ibu yang menggotong apa ini dirijen-dirijen berisi air ya. Nah, kita harus bersyukur di daerah tempat kita itu banyak air bersih. Jadi tidak perlu bersusah payah seperti mereka yang kekurangan air bersih. Kemudian oleh karena itu kita harus menggunakan air secara bijaksana ya. Pada saat mandi, kemudian mencuci, menggosok gigi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air, kita harus menggunakan air secara hemat. Ya. Dengan menghemat air, kita akan turut berperan dalam memelihara salah satu sumber kehidupan kita, yaitu apa? Air. Kemudian, banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Nah, gimana Bu air menjadi energi listrik? Nah, seperti gambar sebelumnya itu ya, ada air yang mengalir dengan deras, kemudian di bawahnya itu dibuatkan apa? Kincir ya, misalkan. Itu kincir itu dapat mengalirkan listrik, yang listrik itu berguna untuk kehidupan manusia juga. Contohnya untuk apa? Untuk menghidupkan lampu misalkan saat malam ya. Jadi tidak gelap-gelapan. Kemudian untuk memasak nasi, kemudian untuk menghidupkan kipas angin dan lain-lain. Nah, ada yang lebih besar sumber energi dari air yang lebih besar itu namanya PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Dan salah satunya juga kincir juga termasuk PLTA ya, tapi masih dalam energi listrik yang lebih kecil gitu. Kemudian bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup ya, bukan milik manusia saja tetapi milik semua makhluk hidup. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan ya. Nah, jadi kita harus menjaga kelestarian energinya. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Nah, contohnya saja jika salah satu sumber energi, contohnya air, nggak habis, misalkan hanya sedikit di muka bumi. Apa yang terjadi? Iya, kita akan
sulit untuk mencari makanan, kemudian untuk minum aja susah ya. Jadi apa? Kehidupan manusia akan terancam. Mungkin banyak manusia yang akan meninggal. Nah, berikut beberapa cara melestarikan sumber energi antara lain merawat dan memelihara tanaman, kemudian melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan itu apa? Menanam pohon ya, menanam pohon untuk apa? Untuk air resapan, misalkan untuk meresap air ya. Akar-akar pohon itu untuk meresap air. Kemudian untuk menghasilkan apa oksigen yang lebih banyak. Kemudian yang nomor 3, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Nah, ini kita harus menjadi catatan untuk kita juga ya. Jangan membuang sampah di sungai misalkan ya. Kemudian menggunakan air secukupnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tadi, silakan kalian salin pertanyaan-pertanyaan ini di buku kalian, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama, mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Untuk apa kita membutuhkan makanan dan minuman? Kemudian nomor 2, apa gunanya air bagi tubuh ya, bagi tubuh kita ya? Mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Nah, mengapa? Mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Ya, kenapa ya? Sudah dijelaskan tadi. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air ya? Nah, kemudian ke muatan matematika, yaitu tentang mengenal satuan waktu tidak baku. Untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku dan baku. Contoh satuan waktu tidak baku yaitu lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak, sedangkan sebentar artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Beri tanda centang pada kegiatan yang memerlukan waktu lebih lama, kemudian beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat ya. Ini ada 7 ya. Memasak, kemudian ganti baju, minum, mandi, minum teh, menggosok gigi, tidur. Nah, silakan ini kalian isi di sini ya waktu yang dibutuhkan. Ini juga disalin di buku kalian ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.